khasiatnya, terutama dalam pengobatan tradisional dan kesehatan. Tanaman herbal mengandung berbagai jenis senyawa alami yang memiliki sifat penyembuhan atau manfaat kesehatan seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Saat ini, penggunaan obat tradisional di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Obat-obatan tradisional kini mulai digunakan kembali oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif pengobatan, walaupun obat modern atau obat sintetik masih beredar di pasaran. Meskipun obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan bahan-bahan alami juga memiliki efek samping, namun tingkat bahaya dan risiko penggunaan jangka panjangnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Lalu, apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama ada tanaman mangrove. Tanaman mangrove diketahui memiliki banyak potensi sebagai obat. Di antaranya memiliki potensi sebagai antioksidan, antimikroba, dan anti kanker. Bagian dari tumbuhan mangrove yang dapat dimanfaatkan adalah akar, kulit batang, dan daun. Tumbuhan mangrove sendiri diketahui mengandung senyawa flavonoid, polifenol, tanin, senyawa fenolat, klorofil, karotenoid, dan alkaloid. Karena kandungan senyawa-senyawa ini, tanaman mangrove biasa digunakan sebagai antibakteri, antimalaria, antiviral, dan antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian Haryoto dan Hapsari 2017, fraksi etil asetat tanaman mangrove membuat sel kanker mengalami lisis, dengan tanda inti sel kanker berubah warna menjadi hitam beserta bentuk sel yang mengecil. Selain itu, menurut Liu et al., ekstrak tanaman mangrove membuat proses transkripsi DNA dan RNA pada sintesis sel kanker menjadi terganggu, sehingga sel kanker tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Ekstrak ini juga menginhibisi aktivitas topoisomerase 2 serta meningkatkan regulasi reaktif oksigen spesies atau ROS yang membuat sel-sel kanker menjadi lisis. Daun sirih adalah salah satu contoh tanaman herbal, di mana daun sirih memiliki 1000 manfaat. Masyarakat banyak memanfaatkan daun sirih sebagai pengobatan tradisional, karena daun sirih mengandung antiinflamasi, antibakterial, antiseptik, dan inflamasi. Sebagai fungsi pengobatan tradisional, daun sirih berperan untuk mengobati luka, mengobati sakit gigi, masalah pernapasan, dan masalah pencernaan. Pemanfaatan daun sirih pada kalangan masyarakat juga digunakan sebagai kunyah sirih, di mana pada kebudayaan tertentu, daun sirih dikunyah bersama kapur dan pinang sebagai tradisi sosial dan adat. Kemudian, pada perawatan kesehatan seperti membersihkan area kewanitaan, mengobati jerawat, dan mengobati masalah kulit. Androgen penikmatan atau ambiloto merupakan salah satu dari tanaman herbal lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai anti-diabetes. Pada ambiloto terkandung senyawa andrografolin. Andrografolin sendiri mampu mengoptimalkan penggunaan gula dalam tubuh kita dan dimakan. Jika gula yang digunakan untuk kebutuhan tubuh kita kali-kali dioptimalkan, maka kadar gula yang ada di tubuh kita akan menurun. Ini yang membuat ambiloto sebagai obat anti-diabetes. Kunyit merupakan tanaman temu-temuan yang tumbuh pada lingkungan dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kunyit memiliki ketinggian mencapai 1-1,5 meter dengan batang yang tumbuh tegak dan membentuk rumpun yang bergelombol. Kunyit adalah tanaman yang habitat aslinya meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, dan kemudian menyebar ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit merupakan tanaman herbal yang kaya akan manfaat, terutama karena kandungan kurkumin. Sebagai antiinflamasi alami, kunyit membantu meredakan peradangan dalam tubuh dan digunakan untuk mengatasi gangguan seperti artritis. Selain itu, kunyit berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Tanaman ini juga mendukung kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki pencernaan, serta membantu menjaga kadar gula darah. Dalam perawatan kulit, kunyit digunakan untuk mengatasi jerawat dan mempercepat penyembuhan luka secara keseluruhan. Kunyit dikenal karena kemampuannya memperkuat sistem kekebalan dan mendetoksifikasikan tubuh. Selanjutnya ada tanaman Panax ginseng. Berbagai spesies ginseng seperti Panax ginseng diminati masyarakat karena kaya manfaat untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Bahan aktifnya adalah asam amino, alkaloid, fenol, protein, polipeptida, vitamin B1, dan B2. Akar Panax ginseng mampu meningkatkan aktivitas sel imun efektor, penyakit kardiovaskular, dan sistem saraf pusat. Panax ginseng C. Meyer adalah salah satu tanaman obat herbal tradisional yang telah digunakan seluruh dunia dengan berbagai manfaat untuk mengatasi kelelahan, meningkatkan antioksidan, antitumor, imunomodulator, dan lain-lain. Imunomodulator merupakan satu senyawa yang dapat meningkatkan fungsi sistem imun pada manusia. Ginseng dipercaya sebagai suplemen makanan yang memberikan efek sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari jaringan kompleks yang melindungi tubuh dari infeksi. Nama genus Panax adalah gabungan dari kata Yunani pan dan axos. Pan berarti semua dan axos berarti mengobati, yang berarti mengobati segala penyakit. Tanaman ginseng ini sebagian benar karena telah memberikan peran efektifnya dalam berbagai penggunaan farmakologis. Nah, kesimpulannya adalah berbagai jenis tanaman herbal memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan dan pengobatan. Penggunaan tanaman herbal harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang mendukung khasiatnya dan harus diperhatikan dosis serta cara penggunaannya untuk menghindari efek samping. Dan pengelolaan yang tepat produk kesehatan berbasis tanaman herbal dapat menjadi alternatif yang efektif dan alami untuk meningkatkan kualitas hidup.